Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun. Malam ini kita lagi berada di, nggak usah disebutin ya karena ini privasi gitu. Cuman kita masih ada di daerah Sinangwangi, Raja Galuh. Malam ini kita akan mengungkap ada orang yang berobat ke kita. Katanya dia setiap kerja di pabrik itu teman kerjanya itu selalu melihatnya tuh jelek, selalu dijauhin, selalu dimarahin. Padahal pekerjaannya itu baik, padahal pekerjaannya itu benar gitu loh. Nah di situ orang tersebut minta berobat konsultasi ke kita, pengen diungkap ada apa sebenarnya gitu. Sedangkan orang tersebut tidak melakukan kesalahan, bahkan sampai manajernya pun ikut memarah-marahi gitu. Nah selain itu katanya sering sakit juga, terus sering mengeluhnya sering sakit kepala dan sebagainya gitu. Nah untuk lebih lanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya akan minimalisasi malam ini dan saya ada mediator 2 gitu. Kita langsung saja nanti saya buka semua supaya masuk semua gitu. Supaya nanti lebih seru gitu. Ya, untuk lebih lanjutnya langsung saja kita minimalisasi. Assalamualaikum. 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 Bahasa zaman ayeuna ya. Gak bisa jawab salam. Berarti Anda bukan ini ya, bukan jin muslim ya. Sampurasun bisa. Anda ini siapa? Dan berarti Anda yang ada di badan perempuan tersebut. Sedang apa Anda ada di badan orang tersebut? Bahasanya zaman sekarang ya, coba saya rubah bahasanya ke zaman sekarang. Siapa tuh bisa ya? Apa tujuan Anda mengganggu orang tersebut? Bisa Anda jelaskan? Anda bisa menjelaskan nggak? Bisa bicara nggak? Apa tujuan Anda mengganggu orang tersebut? Dan kenapa orang tersebut ketika lagi kerja di pabrik selalu teman-teman satu pekerjaan itu tidak suka dengan kerjanya orang tersebut? Apakah itulah Anda? Benar dia ketawa. Berarti ulah dia ini, ulah jin ini nih, sosok ini. Anda punya tugas. Emang tugas Anda apa? Mengganggu dia. Mengganggu dia. Cara Anda mengganggu dia seperti apa? Yang sudah Anda lakukan? Anda sudah mengganggu seperti apa? Selain mengganggu di pabriknya, selain mengganggu di tempat kerjanya. Berarti Anda ada yang merintah? Oh, berarti Anda ada yang merintah ya? Tujuan Tuhan Anda mengirim Anda
selain untuk mengganggu, apa lagi selain itu? Tujuannya hanya untuk mengganggu saja. Anda dari kapan datang masuk ke mengganggu orang tersebut? Oh, berarti baru semalam. Saya yang bertanya sama Anda, apakah Anda masih satu praktisi sama yang kemarin? Apa beda lagi? Beda lagi ya? Berarti Anda beda lagi? Soalnya gini pemirsa, jadi kemarin orang tersebut pernah konsultasi ke kita. Nah, sampai kita diskusi sama hodam dukunya. Dan alhamdulillah hodam dukunya yang kemarin mah tobat. Nah, makanya datang lagi ke saya gitu, konsultasi lagi tentang pekerjaan seperti ini lagi. Nah, ternyata ini datang lagi, ternyata emang ini dari dukun yang berbeda gitu. Berarti ini orang yang tidak suka dengan yang berobat itu, ternyata dia cari dukun lagi untuk mengganggu orang tersebut. Berarti bukan yang kemarin ya? Berarti Anda beda lagi ya? Kenapa Anda melihat ke sini? Anda suka dengan ini? Ada berapa sosok memang? Apa Anda saja? Satu apa dua? Satu apa dua? Sosok ini gak mau bicara, dia bungkam. Saya juga mau bertanya, kemarin malam orang tuanya, ibunya orang tersebut mimpi dipatuk ular. Apakah itu Anda? Ketawa bener berarti ini. Berarti ada hubungannya. Ada hubungannya berarti sama mimpinya orang tuanya, karena orang tuanya bilang katanya semalam mimpi dipatuk ular gitu. Dan anaknya yang kerja di pabrik itu langsung teman-teman pekerjaannya tidak suka. Berarti ada hubungannya dengan Anda ya? Gitu. Anda dari mana? Anda ngomong sama siapa? Terus sekarang mau gimana? Saya mau nanya, Anda mau gimana sekarang? Anda bisa nggak jangan mengganggu orang tersebut? Kenapa? Anda pernah mau masuk gak ke badannya? Bisa nggak? Ada apa di badan orang tersebut sampai Anda nggak bisa masuk? Ada apa di badannya? Penghalangnya seperti apa? Pagar. Berarti memang pagar yang dari saya waktu itu masih ada. Jadi yang diganggunya itu berarti teman-teman satu pekerjaannya gitu. Anda ngomong sama teman Anda ya? Anda bawa siapa aja? Sekarang Anda mau gimana? Mau bersama sama orang tersebut. Kenapa Anda suka dengan orang tersebut? Apa alasan Anda? Bisa dijelaskan? Anda tahu nggak tuan Anda itu datang ke oknum dukun? Dibayar berapa itu dukunnya?
Anda diambilnya dari mana? Masih daerah sini? Apa jauh? Anda gak mau bicara? Anda tetap bungkam. Merem dong. Ini teman Anda. Lagi ngapain? Kamu kenal sama ini? Teman saya. Teman kamu itu? Emang ada berapa sosok? Jadi ini lagi adu kekuatan, lagi tempur. Kan cuman saya belum tahu nih, belum interogasi. Ini sosok apa dan berpihak ke siapa? Karena ini dia lagi berhadapan sama yang satunya ini. Kenapa? Hah? Kenapa Anda? Kenapa Anda? Anda kenal? Hah? Anda kenal dengan sosok ini? Siapa dia? Hah? Menakutkan. Emang kamu siapa? Kamu kenal nggak sama ini? Emang satu golongan sama kamu? Satu dukun bukan? Saya tanya, satu arah sama kamu apa beda? Beda. Kamu yang dari mana? Kamu yang dari mana? Bisa disebutkan? Kamu yang kemarin saya Islamkan bukan? Bukan. Beda lagi. Tapi tolong lepaskan saya. Saya akan bantu lepaskan Anda. Emang Anda diapain? Kasihan. Orangnya kasihan. Saya mau nanya dulu sama Anda. Saya mau nanya, masih satu sama yang kemarin bukan? Suruhan yang kemarin. Bukannya yang kemarin tobat? Berarti dia bohong. Berarti dia bohong. Keluarin itu. Saya keluarin dulu. Nanti kamu kasih penjelasan ya. Nah. Udah saya keluarin. Kamu tenang sekarang. Kamu tenangin sekarang. Kamu tenangin. Kamu kendalikan. Saya pengen ngobrol sama kamu ya. Kamu tenangin. Sekarang kamu sama saya.
Kamu aman sama saya, kamu tenang. Sekarang sudah saya keluarin. Saya mau bertanya sama kamu. Sosok tadi siapa? Gede. Apakah dia matanya merah, berbulu? Berarti sosok yang tadi tinggi, besar, berbulu. Udah, kamu jangan nangis lagi. Kasihan. Kasihan siapanya? Orang ini yang I- diganggu. Iya, nanti saya bantu. Ini kan lagi saya bantuin, lagi saya bereskan. Udah, kamu diam dulu. Saya pengen komunikasi sama kamu. Bisa nggak? Jangan nangis. Bisa nggak jangan nangis? Iya, kan ini mau saya bantuin. Ini mau saya bantuin supaya sosok tersebut tidak mengganggu gitu. Kamu keluar. Daripada kamu berisik, keluar kamu lah. Kalau kamu nggak keluar, saya paksa. Daripada kamu berisik, banyak orang yang datang ke sini. Mau diam nggak? Ini saya mau bantu, ini orang tersebut. Paham nggak? Saya mau nanya, sosok tadi masih satu kiriman sama Anda? Beda lagi. Beda tuan, beda dukun. Oh, beda tuan. Itu bukan yang kemarin, apa masih yang kemarin? Saya tanya. Yang ini mah beda. Beda yang ini. Kamu tahu dari mana ini? Yang ini. Saya juga orang itu. Ya udah, sekarang gini. Sekarang kamu keluar ya. Nanti saya bantuin orang tersebut. Oke? Kamu keluar, saya bantuin. Ya. Biar saya yang bantuin orang tersebut. Kamu keluar sekarang. Saya keluar, kamu. Nur. Udah. Berarti teman-teman semuanya berarti tadi ada belum dapat informasi yang jelas, tapi tadi sosok yang tadi menyeramkan dan menakutkan, dan kayaknya ini dari kiriman yang baru. Teman saya belum dapat informasi yang jelas gitu. Karena sosok yang ini yang masuk ini cuman teriak-teriak sambil nangis. Saya nggak bisa tanya jawab karena sosok yang masuk ke perempuan ini teriak-teriak, saya nggak bisa dapat informasi gitu. Saya akan coba tarik sosok yang siapa yang akan masuk ke sini untuk cari tahu lebih jelasnya. Hadir. Siapa lagi Anda? Siapa lagi Anda?
Ini beda lagi pemirsa sosoknya. Kamu kenal? Datang lagi. Kamu kenal dengan saya? Yang kemarin. Iya. Berarti kamu kenal dengan saya ya? Kemarin bertemu. Kemarin kamu bicara apa kemarin? Padai. Berarti kamu kemarin sempat ngobrol sama saya kemarin. Padai. Bisa bicara zaman sekarang nggak? Anda hodamnya dukun yang kemarin. Ya. Berarti Anda bohong kemarin pengen tobat. Bukankah Anda kemarin sudah janji? Jadi teman-teman, ini kemarin sudah berkomunikasi, pernah saya panggil, dan kemarin bilangnya dia mau tobat. Sukma dukun ini atau hodam dukun ini kemarin bilangnya udah tobat. Dan ternyata dia bohong. Ternyata dia bohong ketika kemarin bilang katanya ingin tobat, memperbaiki. Ternyata sekarang malah lebih ngirim lagi. Berarti Anda kemarin bohong tobat tuh ya? Kenapa? Dibayar lagi. Kenapa? Dibayar lagi. Dibayar lagi? Bukankah Anda bilang katanya kalaupun dibayar Anda gak bakal ngerjain? Karena Sekarang mah gede. bayaran sekarang gede. Berapa sekarang? 5 juta. Tiap bulan 5 juta. Tiap bulan 5 juta Anda dibayar. Anda ngirimnya itu berarti semalam. Kemarin malam. Ya. Berarti ibunya orang tersebut kemarin malam mimpi dipatok ular, itu berarti itu kiriman dari Anda. Ya, benar. Dan tadi siang katanya pas anaknya pulang kerja dari pekerjaannya itu tiba-tiba berubah lagi kayak dulu-dulu. Jadi Benar. teman satu pekerjaannya itu berarti benci lagi, tidak suka lagi dengan orang tersebut. Benar. Itu ulah Anda juga berarti. Ya. Seperti itu. Berarti Anda dibayar, kalau misalkan Anda dibayar lebih gede, Anda bakal ngirim-ngirim lagi. Ya. Berarti Anda gak bakal kapok-kapok. Enggak. Inilah. Saya kemarin sudah kasih kesempatan dengan hodam dukun Saya ini. disuruh buat anak itu sengsara seumur hidup. Karena dibayar ya. Ya. Kalau Anda nggak dibayar, Anda gak bakal mau. Enggak. Berarti ada uang, bakal dikerjakan. Ya. Nah, berarti hodam dukun ini kemarin janjinya memang dia tidak akan mengerjakan hal seperti ini lagi. Tapi ternyata ini malah seperti ini. Jadi ini berbohong sekali kemarin bilang pengen tobat. Kemarin Anda sudah janji dengan saya. Bukan? Kemarin Anda sudah berjanji dengan saya bakal bertobat, bakal berbuat baik, tidak akan menerima tamu-tamu yang akan berbuat jahat ke orang lain. Kenapa sekarang Anda malah seperti ini dengan uang lagi? Gitu loh. Berarti omongan Anda tidak bisa dipegang dong. Mau sampai kapan Anda jadi oknum dukun? Mau sampai kapan Anda? Tadi saya udah bilang. Saya kasih gambaran gini. Kalau Anda nanti lusa besok mati, Anda udah siap? Udah siap. Dengan segala pertanggungjawabannya. Seperti itu. Berarti ini memang udah siap. Karena mungkin udah karena udah mengambil jalur hitam. Kan udah mengambil jalur-jalur yang hitam, yang negatif, jadi dia udah siap segala sesuatunya, menanggung resikonya segala sesuatunya gitu.
Berarti Anda kemarin tidak malu ya bicara seperti itu dengan saya. Gitu. Anda pindah masuknya ke sini. Pindah masuknya ke sini. Kasihan badan ini, mediator saya yang ini, yang perempuannya kasihan. Anda pindah ke sini. Tadi saya minta masuk ke badan mediator saya yang laki-laki karena kasihan. Jangan masuk ke yang perempuan. Kita ngobrolnya di sini, Ki. Di kurungan yang laki-laki. Nurnya sadar. Akhirnya masuk ke sini, Nurnya sadar. Masuk. Hadir. Kita ngobrol lagi, Ki. Masih banyak nih saya pengen pertanyakan. Kita pindahkan minimalisasinya ke mediator laki-laki karena kasihan mediator saya yang perempuannya karena beda kondisi. Kita ngobrol lagi, Ki. Bisa dilanjut, Ki. Ngobrolnya. Bisa. Jadi Aki tetap dengan pendirian Aki seperti itu. Aki tidak akan bertobat, Aki tidak akan insaf, tidak akan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang negatif seperti ini. Berarti Aki sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Siap. Berarti bakal setiap bulan itu Aki diberi uang 5 juta. Iya. Seperti itu. Aki tidak malu dengan perkataan Aki seperti itu. Enggak. Aki tahu nggak hukuman bagi orang-orang yang berbuat kejahatan itu pasti akan ada timbal baliknya. Tahu. Berarti Aki udah siap menerima seperti itunya. Aki pun udah siap segala pasukan-pasukan Aki lebur. Siap. Siap? Nanti setelah itu Aki mau gimana? Mau bagaimana setelah pasukan-pasukan Aki lebur? Apa Aki mau mendatangkan pasukan-pasukan Aki ke sini? Enggak. Enggak. Kenapa? Kenapa tidak mendatangkan? Itu sosok yang gede, yang tinggi besar tadi, yang berwarna merah. Itu kiriman-kiriman Aki yang itu, yang tadi, yang tinggi besar. Tadi ada yang tinggi besar berbulu, terus matanya merah, seperti itu. Itu andalan Aki? Bukan. Bukan. Yang di pusaka itu yang di rumah, andalan Aki?
Hmm? Aki dulu belajarnya dari mana, Ki? Enggak. Hmm? Saya pengen tahu, Aki dulu pernah ada yang mengalahkan belum? Hmm? Belum pernah ada yang mengalahkan Aki dulu. Atau ada? Udah pernah ada yang mengalahkan? Udah ada pernah satu orang. Dari mana itu? Dari Cirebon? Hmm? Apa dari mana? Aki belajar ilmu seperti ini dari mana dulunya, Aki? Jauh. Apa bertapa? Apa Aki berguru dulu? Belajar dulu? Atau seperti apa dulunya sebelum Aki mempunyai ilmu hitam seperti ini? Berguru. Aki berguru kemana waktu itu? Daerah mana? Daerah Banten? Atau daerah Garut, Tasik? Daerah Sukabumi? Daerah mana? Saya kaget pemirsa. Saya kaget ini. Siapa Anda? Siapa Anda? Tiba-tiba masuk. Kenapa itu Tuan Anda keluar? Ada tamu? Tuan Anda kenapa itu keluar? Ada tamu ke rumahnya? Siapa Anda tiba-tiba kok masuk? Anda masuk lagi yang tadi? Kenapa? Anda mau adu? Anda tidak mau bicara? Saya mau nanya, tadi Tuan Anda kenapa keluar dari badan mediator saya? Terus kenapa Anda yang masuk? Sekarang Madam. Ya Allah, kasihan kaki atas. Kasihan kaki atas kekuatan. Kasus yang masuk kepada. Assalamualaikum. Sampurasun. Hadir. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Bentar ya, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Udah bisa bicara? Assalamualaikum, dengan siapa? Waalaikumsalam. Ya, ini bisa ngejawab salam saya. Dan mungkin ini salah satu kodam atau jin muslim yang baik. Maaf, ini dari mana? Yang datang ini, boleh saya tahu? Yang saya panggil ini? Dari tubuh. Dari tubuh siapa? Saya Perempuan itu. oh jadi Anda yang menjaga perempuan tersebut. Oh, berarti ini adalah hodam yang menjaga perempuan tersebut. Salah satu hodam menjaga perempuan. Berarti Anda perempuan ya? Apakah Anda itu berarti nyimas ya? Berarti nyimas tahu ya tentang sosok ini yang mengganggu perempuan tersebut yang nyimas jaga itu. Dia matanya merah. Iya, dia matanya merah dan tinggi besar. Bawaannya panas. Bawahnya panas ya karena memang dia negatif. Dia negatif jadi bawahnya panas. Jadi dia yang merusak perempuan tersebut yang sedang bekerja. Jadi orang yang melihatnya pun akan merasa panas dan benci. Bawaannya marah. Ini imbasnya dari sosok ini. Ada berapa sosok Nyimas ikut menjaga perempuan tersebut? Ada 3. Siapa saja? 1 Nyimas. Yang kedua, boleh sebutin apa tidak perlu? Tidak perlu yang duanya ya, nggak perlu disebutin. Berarti tidak perlu disebutin yang duanya. Apakah Nyimas kewalahan ini menghadapi sosok ini? Kewalahan. Berarti beda kekuatannya ya. Berarti hodam perempuan ini kewalahan menghadapi hodam kiriman jin tersebut. Karena mungkin kekuatannya lebih tinggi kiriman tersebut dibanding hodam yang menjaga perempuan tersebut. Boleh saya transfer? Nanti Nyai Nyimas hajar sosok ini. Nyimas berani? Berani. Berani? Sini tangannya. Saya beri kekuatan Nyimas untuk menghajar sosok ini. Tapi langsung lebur. Saya ingin sosok ini langsung lebur. Nyimas sanggup? Saya beri kekuatan 2 kali lipat. Sanggup. Dan 2 sosok lagi nempel ke Nyimas. Biar mereka sama mendapatkan kekuatan dari saya. Siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kekuatan ini saya beri transfer 2 kali lipat bersama teman Anda yang 2. Sudah masuk kekuatannya? Kalau sudah masuk kekuatan dari saya, bicara, bilang. Kalau sudah cukup, karena saya transfer 2 kali lipat. Kurang. Sudah cukup? Dikit lagi? Dikit lagi.
Udah cukup? Kalian bertiga sudah saya beri kekuatan. Sekarang kalian bertiga saya pengen bereskan sosok ini. Sekarang silahkan kalian adu kekuatan. Saya takut kena imbasnya, minggir dulu dah. Jadi kita akan menyaksikan antara Hodam pendamping perempuan tersebut melawan Hodam dukun. Karena Hodam pendamping orang tersebut sudah saya transfer untuk menghajar seorang tersebut. Dan yang duanya tolong bantu. Yang duanya tolong bantu Nyimas ini. Kewalahan nggak? Masih bisa bangun nggak? Udah lemas? Saya beri pusaka nih. Saya beri pusaka untuk Anda. Kamu nggak kebuat? Udah, biar saya yang ngadepin. Sekarang kamu keluar, ya. Sekarang kamu keluar dari badan ini, biar saya yang ngadepin dia. Kamu keluar. Kamu keluar. Kamu cukup menjaga nanti. Saya bonuskan, saya berikan kekuatan tadi untuk Anda untuk menjaga perempuan tersebut. Biar ini yang saya yang hadapin. Nur, sadar. Bangun. Nur, silakan bangun. Sadar ya. Kamu bersama dengan saya nanti. Nur, bangun dulu. Ternyata Hodam yang menjaga perempuan tersebut ternyata kalah. Walaupun sudah saya transfer 2 kali lipat. Padahal Hodam yang menjaga perempuan tersebut 3 sosok. Tapi masih tetap kalah. Ternyata memang berarti Hodam si dukun ini lumayan tinggi. Berarti bukan sembarangan ini. Ini lumayan berat. Tapi mudah-mudahan ada pertolongan Allah. Keluarkan semua kekuatanmu. Keluar. Kamu boleh mengalahkan Hodam perempuan tersebut. Silakan keluarkan. Semua kekuatanmu keluarkan.
Kenapa Anda? Anda boleh tadi bisa mengalahkan Hodam si perempuan tersebut. Kenapa sekarang Anda tidak bisa tembus ke saya? Tuhan Anda sudah saya peringatkan kemarin untuk bertobat, tidak menjalankan lagi pekerjaan-pekerjaan yang jelek, pekerjaan-pekerjaan yang dilarang, yang merugikan manusia. Anda masih kuat? Keluarkan lagi kekuatan Anda. Saya kan tadi lagi ngomong sama Tuhan Anda. Kenapa Anda yang masuk? Saya lebih baik pengen tempur sama Tuhan Anda daripada sama Anda. Panggil Tuhan Anda. Anda keluar, panggil Tuhan Anda yang masuk. Saya tidak mau buang-buang waktu. Tuhan Anda saja sekalian masuk ke sini. Panggil. Kenapa Anda tadi keluar? Malah kiriman Anda yang masuk. Gak ngerti gimana? Anda ingin menyaksikan pertempuran ini. Jadi Anda ingin melihat dulu dari jauh, Jadi Anda ingin menyaksikan dulu anak buah Anda, jin-jin kiriman Anda bertempur dengan saya. Jadi ingin mencari celah, ingin mencari kelemahan saya. Udah saya tebak. Sekarang saya ingin nanya sama Anda. Sekarang Anda keluarin, sob. Gak ngerti apa kamu? Kamu kaget? Saya bisa mengalahkan yang tadi? Mau gimana sekarang Anda? Kemarin saya sudah beri kesempatan Anda untuk bertobat, tidak menjalankan pekerjaan yang seperti itu, yang menyakiti orang lain. Tapi ternyata Anda bohong. Saya memang masih muda. Saya memang masih anak baru kemarin sore. Tapi Anda jangan lihat saya anak baru kemarin sore. Saya lebih menghormati Anda. Kemarin saya menghormati Anda karena Anda lebih sepuh dari saya. Makanya kemarin saya ngomong baik-baik sama Anda.
ketika Anda masuk ke tubuh mediator saya yang perempuan. Dan saya kira Anda itu sudah tobat. Ternyata Anda mempermainkan. Anda tahu tidak, uang Anda yang didapatkan dari orang yang menyuruh Anda untuk berbuat jahat, berbuat zalim, tahu nggak uang tersebut bakal kemana? Kekayaan Anda tahu nggak? Semua bakal terbakar. Kekayaan Anda bakal terbakar. Semua kekayaan yang Anda punya dari pasien-pasien Anda semua akan terbakar. Karena itu uang tidak barokah. Karena uang itu tersebut hasil dari pekerjaan yang kurang baik. Sekarang Anda lihat. Uang, semua kekayaan yang dihasilkan dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik, semua akan hangus, akan terbakar. Karena itu tidak berkah. Lihat sekarang. Anda bisa menyaksikan uang yang memang uang hasil haram seperti itu. Hasil yang tidak baik. Semua bisa hangus terbakar seketika. Sekarang Anda mau gimana? Saya tanya. Anda bakal tetap ngirim jin-jin seperti gitu, apa bakal berhenti? Ini kedua kalinya. Kenapa Anda kaget? Apa yang Anda lihat memang? Anda baru menemukan lawan Anda seperti ini. Sebelumnya Anda belum dapat, apa pernah? Baru dua kali sama sekarang. Berarti baru 2 kali Anda menghadapi orang yang seperti saya seperti ini. Waktu itu Anda mengaku kalah. Sekarang gimana? Tapi ketika Anda mengaku kalah sekarang, Anda tetap bakal ngirim lagi, ngirim terus. Saya gak bakal percaya sekarang. Saya nggak bakal ngirim lagi ke sini. Kemarin Anda bicara tidak bakal ngirim lagi ke orang tersebut. Tapi sekarang kenapa Anda ngirim lagi? Sosok yang tadi kemana? Sudah lemah. Kemana sekarang? Tapi lemah. Lihat sekarang. Dia tidak bisa berapa-apa lagi. Saya leburkan. Rasanya sudah aku kalah sekarang. Apakah sosok tadi sudah lebur? Saya perlu leburkan semua pasukan-pasukan Anda di rumah. Jangan. Saya nggak bakal lagi. Saya sudah kepalang. Kemarin Anda sudah janji bakal tobat.
Enggak, saya nggak bakal lagi balik ke sini. Semua pasukan yang ada di rumahnya lihat sekarang pasukan-pasukan Anda. Saya sudah jengkel. Kemarin Anda sudah berjanji. Kalau ada yang tersisa di rumahnya, kurung. Silakan. Lihat sekarang. Apa yang Anda lihat sekarang? Kenapa baru sekarang Anda ampun-ampun? Gak kemarin? Anda sudah mancing emosi saya. Saya kemarin sudah baik-baikin Anda. Anda jangan menjalankan tugas haram seperti itu. Jangan menyakiti. Jangan mengirim santet teluh ke orang lain. Tapi Anda malah bohong. Sekarang bertemu lagi dengan saya. Kemarin saya udah memperingatkan. Kalau sampai saya tahu ada ngirim lagi, berurusan lagi dengan saya. Anda tidak ingat dengan perkataan saya kemarin seperti itu. Maaf ya teman-teman semuanya, penonton, saya terpancing emosi karena saya jengkel dengan khodam dukun yang seperti ini. Karena ini keterlaluan. Sudah janji tidak bakal ngirim lagi, tapi ternyata ngirim lagi. Saya sudah jengkel gitu. Makanya maaf, saya kepancing gitu. Saya jengkel dengan khodam dukun yang seperti ini. Masih ada di... Enggak ada. Ada yang kabur separuh tuh. Ada yang lari. Enggak, sudah enggak ada. Nur merem. Saya mau cek ke sana. Assalamualaikum, Sampurasun. Nyimas, yang ngejaga. Tolong masuk. Hadir. Nyimas tadi merasa nggak kuat ya melawan sosok tadi. Padahal saya tadi sudah transfer, tapi karena mungkin kekuatan sosok tadi lebih kuat. Sekarang saya pengen ngecek di rumahnya dukun ini. Tolong Nyimas cek sekarang apakah masih ada salah satu sosok yang tertinggal di sana, karena sebagian sudah saya leburkan. Tolong cek. Masih ada nggak? Kalau masih ada, saya bumi hanguskan semuanya. Saya sudah jengkel soalnya. Barangkali ada yang tersisa, soalnya ada yang kabur, terus ada yang tadi udah lebur. Tolong dicek. Apa ada penghalang di sana? Saya bantu dobrak. Nggak ada, udah bersih. Udah bersih semua. Gak ada satupun sosok di rumahnya. Ada. Dari pusaka pun gak ada, hodam pun. Nggak ada, udah bersih semuanya. Udah bersih semuanya. Jadi tinggal wadahnya saja, pusakanya saja, batu cincinnya saja. Semua cuman tinggal wadahnya. Sudah bersih semua, gak ada yang tersisa. Lagi sekarang mengaku kalah. Sedang Nimas mau keluar. Keluar aja ya. Tapi tadi kekuatan dari saya gak apa-apa dipakai aja ya. Itu dari saya gak apa-apa untuk menjaga perempuan tersebut ya. Dari hal-hal yang jelek, dari hal-hal yang kiriman-kiriman tersebut.
Ya, sok sekarang Nyimas keluar. Semua pasukan Aki sudah lebur, sudah hangus, sudah nggak ada satupun. Sekarang Aki mau seperti apa, mau bagaimana? Kedepannya, kelanjutannya. Ya nggak bakal ngapa-ngapain. Karena semua pasukan-pasukan Aki sudah nggak ada. Apakah Aki akan berguru lagi? Aki pasti bakal mendatangi guru Aki lagi. Saya bakal membaca itu. Karena Aki mengaku kalah sekarang, tapi Aki pasti bakal datang ke guru Aki dan akan minta bantuan. Saya mau tanya, guru Aki di mana? Sudah nggak ada. Oh, sudah meninggal. Tapi Aki kalau misalkan memang kelebihan Aki kemarin bisa dimanfaatkan dengan janji Aki gak bakal kehilangan pasukan-pasukan Aki tersebut. Tapi karena Aki melanggar, terpaksa saya bumi hanguskan, leburkan pasukan-pasukan Aki. Ya saya ambil resikonya. Berarti si Aki sekarang sudah tidak punya pasukan satupun. Ya nggak apa-apa. Ambil resikonya itu. Aki nggak ada mau untuk bertobat atau insaf. Jadi ini resikonya seperti ini. Kalaupun misalkan ada yang datang lagi ke tempat Aki, bagaimana? Ya saya bodoh-bodohin aja. Karena memang pasukan Aki sudah nggak ada. Itu terserah Aki. Mau dibodoh-bodohin monggo, silahkan. Yang jelas pasukan Aki sudah saya leburkan semua. Soalnya Aki kemarin membohongi saya tidak suka. Karena sudah saya beri kesempatan, Aki malah seperti itu. Dan ini pasti akan berbalik ke Aki sendiri. Perbuatan Aki sendiri akan berbalik ke Aki sendiri. Tinggal nunggu waktu. Saran saya sebelum Aki dicabut, sebelum Aki meninggal, saran saya Aki bertobatlah. Beri tetap dengan pendirian Aki seperti itu. Ya sudah, saya memperingatkan saja. Saya masih ada baiknya memperingatkan Aki supaya untuk bertobat. Tapi karena Aki tidak mau, ya terserah. Itu tanggung sendiri, resikonya seperti itu. Gitu. Sekarang Aki sudah tidak punya apa-apa lagi, kekuatan sudah tidak punya, pasukan sudah tidak punya, ya silahkan Aki mau pulang, ya silahkan. Karena Aki sudah mengaku kalah dan semua sudah lebur. Tapi kalau misalkan saya tahu Aki cari lagi ilmu dan menyakiti pasien saya yang perempuan tersebut, semua saya bumi hanguskan lagi. Sekarang gini Ki, saya nanya. Aki punya istri, punya anak. Kalau misalkan istri dan anak Aki saya sakiti, terima nggak? Aki jawab, terima nggak? Keluarga perempuan ini pun sama nggak terima, anaknya Aki sakiti. Seharusnya Aki sebelum melakukan tersebut, seharusnya Aki sadar ke arah situ. Aki pun tidak mau anak Aki atau istri Aki disakiti orang lain. Aki pun gak bakal terima. Saya tidak mau sekarang ke depannya. Saya pun bisa aja. Anak istri Aki sekarang saya tarik semuanya.
Saya kurung sukmanya. Itu pun saya bisa sebenarnya, cuma saya tidak mau cara Aki saya lakukan sama halnya nanti sama seperti Aki. Karena sekarang Aki sudah menerima resikonya seperti ini. Aki berarti sudah paham apa yang saya jelaskan. Sekarang silahkan Aki. Kalau mau pulang silahkan. Permisi. Ya silahkan. Dengan kegagalan Aki. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini selesai dan memang malam ini cukup menegangkan karena ada pertempuran dan ada perlawanan, dan alhamdulillah karena saya sebenarnya jengkel gitu. Karena memang kemarin saya pernah adu argumen sama Khodam dukun tersebut dan bilangnya memang tidak akan mengirim lagi gitu. Ternyata ketika kesini ternyata ngirim lagi. Ini yang bikin saya jengkel. Makanya saya leburkan semua khodam yang ada di rumahnya, semua pasukan yang di rumahnya, saya bumi hanguskan. Dan sekarang Aki tersebut, dukun tersebut tidak punya apapun, sosok atau khodam apapun, satu pun tidak ada. Tadi sudah dilihat langsung, sudah mendengar langsung penjelasannya seperti itu. Ini untuk pelajaran, untuk semuanya, untuk oknum-oknum dukun semuanya. Sebelum terlambat, carilah pekerjaan atau profesi yang sekiranya memang baik atau halal. Jangan sampai mau menyakiti seseorang yang memang orang tersebut udah tidak punya apa-apa tapi masih dikirimin, masih disakitin. Gimana kalau itu menimpa keluarga kalian sendiri gitu loh. Kita harus berpikir ke arah situ gitu. Ya, semoga mudah-mudahan tayangan ini ada hikmahnya dan ada manfaatnya, ada yang bisa dipetik. Dan mungkin untuk malam ini cukup sekian. Dan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.